Setelah meninggalkan aula, Xiaoyan mencari Qinlin. Selanjutnya ia meminta Nalan Yanran untuk memimpin perjalanan menuju sekte bunga. Mereka bertiga bergegas ke sekte bunga tanpa berhenti. Sekte bunga terletak di wilayah barat dataran tengah, jarak yang cukup jauh dengan pavilion bintang jatuh. Dalam perjalanan, Xiaoyan manfaatkan waktu untuk menggabungkan kekuatan spiritual ke dalam api tulang dingin. Api surgawi perlahan-lahan memancarkan suhu yang tidak biasa di tempat itu. Api surgawi terbakar habis-habisan, segel putih terpancar di alisnya. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi pemikiran yang dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk memperbaiki dan menelan api dingin tulang pastinya cukup lama. Jika seseorang menghitung waktu perjalanannya, harusnya segera tiba di sekte bunga. Jelas bukan waktu terbaik untuk menelannya. Beberapa saat kemudian, penghalang spesial besar muncul di depan mata kelompok Xiaoyan. Penghalang spesial perlahan berfluktuasi, segera pecah dan membentuk garis retak spesial. Nalan Yanran memberi isyarat Xiaoyan dan Qinlin bahwa telah sampai di sekte bunga. Setelah itu ia memimpin untuk perjalanan. Mata mereka terpesona ketika memasuki penghalang spesial. Di tempat itu tersebar aroma bunga yang luar biasa. Terlihat sejumlah gunung bunga tak berujung muncul di depan kelompok Xiaoyan. Gunung-gunung itu dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna cerah. Dari kejauhan tampak seperti lautan bunga. Di sela-sela perbincangan mereka, seketika terdengar suara gong menandakan pertandingan akan segera dimulai. Nalan Yanran meminta untuk segera mengikutinya. Jika mengambil jalan yang salah, maka akan tersesat di dalam lautan bunga itu. Pada saat ini ada cukup banyak tokoh yang berdiri di sekitar alun-alun. Mata mereka melihat ke arah alun-alun dan suasananya cukup serius. Terlihat juga Hua Jin dan kekasihnya. Kondisi Yunyun saat ini sangat terdesak. Hua Jin bersama kekasihnya menantang Yunyun bertanding untuk memperebutkan posisi sebagai pemimpin sekte. Jika mereka menang, maka kekuatan nenek Hu yang berada di dalam tubuhnya mereka akan mengambilnya. Untungnya Xiaoyan datang di waktu yang tepat menyelamatkan Yunyun. Mereka tampak kaget dengan kehadiran orang asing yang telah berani menerobos masuk ke sekte bunga. Seketika Hua Jin memfokuskan matanya ke arah Xiaoyan, berteriak dengan dingin, "Sepertinya pemuda ini adalah penolong Yunyun." Xiaoyan menjawab, "Kamu bisa memperlakukan aku sebagai teman Yunyun." Mendengar hal itu, wajah Yunyun memerah. Ia memandang Xiaoyan dengan tatapan yang dalam. Namun Xiaoyan mengabaikannya. Matanya menatap kedua orang di sisi yang berlawanan. Yahu berkata, "Seseorang dengan kekuatan bintang 2 dosun berani sombong di sini. Sepertinya Anda lelah hidup." Hua Jin sedikit tertawa. Ia mengungkapkan bahwa Yunyun telah mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki teman. Namun pada akhirnya Yunyun tidak dapat menahan diri dan memanggil seseorang. Namun Hua Jin tidak mempermasalahkan hal itu. Ia mengizinkan Yunyun dan Xiaoyan bertarung bersama. Jika Yunyun dikalahkan, maka akan menyerahkan doki dari ketua sekte sebelumnya. Mendengar hal itu, Yunyun tidak ingin menyeret Xiaoyan ke pertarungan internal ini di dalam sekte bunga. Namun pada saat Yunyun mengambil langkah ke depan, seketika dihentikan Xiaoyan dan berkata, "Serahkan padaku." Yunyun seketika kaget ketika ia mendengar nada tenang Xiaoyan. Di dalam hatinya ia mengatakan bahwa Xiaoyan saat ini bukan lagi pemuda yang lembut sejak saat itu. Saat ini Xiaoyan memiliki reputasi yang cukup kuat di dataran tengah. Xiaoyan mengatakan bahwa ia tidak mempermasalahkan jika bertanding melawan keduanya. Namun taruhannya pertandingan saat ini tampaknya tidak menguntungkan di pihak Yunyun. Karena jika mereka menang akan mendapatkan doki yang diwarisi dari Yunyun. Namun jika kalah mereka tidak akan kehilangan apapun. Menanggapi hal itu, Hua Jin sedikit tertawa. Ia mengatakan jika Xiaoyan kalah, Yunyun dapat dengan aman meninggalkan sekte bunga dan tidak ada yang mengganggunya. Xiaoyan membalas jika hanya seperti itu tidak perlu untuk pertandingan. Seketika mereka tidak terima setelah mendengar perkataan Xiaoyan. Hua Jin memberikan ancaman jika Xiaoyan dapat meninggalkan sekte bunga hari ini, maka Xiaoyan akan dikejar oleh sekte bunga selama hidupnya. Xiaoyan membalas jika mereka berani, datanglah dan mengejarnya sampai pavilion bintang jatuh. Mendengar pavilion bintang jatuh, seketika mereka terkejut mengetahui Xiaoyan seorang ahli dari pavilion bintang jatuh. Sekte bunga telah mendengar bahwa pavilion bintang jatuh menghasilkan Banchen. Selain itu, tidak ada yang akan melupakan bahwa elit Banchen dari pavilion bintang jatuh juga seorang alkemis top di benua Doki. Kemudian Xiaoyan memperkenalkan diri bahwa ia bernama Xiaoyan, murid dari guru Yao Zhen. Ia datang atas perintah gurunya mewakili diri menyambut para tetua sekte bunga. Sejak Xiaoyan melangkah ke sekte bunga, Xiaoyan merasakan bahwa ada beberapa aura tersembunyi yang ada di dalam pegunungan. Ketika terdengar suara orang tua mengatakan, "Jika aku punya waktu di masa depan, aku pasti akan mengunjungi pavilion bintang jatuh." Mendengar suara yang mengenakan itu, Xiaoyan menangkupkan tangannya dengan hormat ke arah asal suara itu. Kemudian Xiaoyan berkata pada Hua Jin, "Jika kita akhirnya kalah dalam pertandingan ini, warisan doki dalam tubuh Yunyun akan diserahkan kepadamu. Jika sisi Anda kalah, posisi kepala sekte bunga akan diserahkan kepada Yunyun."
Ekspresi Hua Jin secara bertahap menjadi sedingin es ketika ia melihat Xiaoyan bertingkah tidak sopan, namun ia tidak dapat bertindak ceroboh. Saat ini Hua Jin sebagai pemimpin sementara, namun tidak banyak penetua dalam sekte mendukungnya. Kemarahan yang membara di dalam hati Hua Jin bersama dengan rasa nalarnya ketika ia memikirkan bagaimana nenek Hu telah meninggalkan harta terbesar kepada Yun Yun. Yeohu melirik Xiaoyan dengan acuh tak acuh, tampaknya menyadari apa yang dipikirkan Hua Jin di dalam hatinya. Kipas di tangannya menggepakkan perlahan. Ia telah mendengar rumor tentang Xiaoyan. Terlepas dari betapa hebatnya Xiaoyan, ia hanya memiliki kekuatan bintang 2 dosun. Itu tidak mudah untuk melampaui perbedaan bintang 4. Xiaoyan merasakan doki di dalam tubuh Yun Yun sangat mengerikan, namun saat ini doki itu belum bisa dikendalikan. Oleh karena itu kekuatannya sendiri jelas tidak cukup untuk menjadi tandingan bagi Hua Jin. Seketika pandangan Hua Jin tertuju pada Xiaoyan dengan tenang berkata, "Karena kamu memiliki permintaan seperti itu, kami akan melakukan apa yang kamu katakan." Xiaoyan akhirnya sedikit tersenyum ketika mendengar hal itu. Ia menoleh dan dengan lembut berbicara pada Yun Yun, "Kamu harus mundur sedikit, saya akan mengurusnya." Yun Yun seketika terkejut dengan tindakan Xiaoyan. Pihak lawan memiliki dosun bintang 6 dan dosun bintang 4. Namun Xiaoyan hanyalah bintang 2 dosun. Menurut Yun Yun, Xiaoyan mencari kematian dengan bertarung melawan mereka berdua sendirian. Xiaoyan melangkah lebih maju ketika ia melihat Yun Yun melangkah mundur. Api putih pekat perlahan-lahan tertinggal di dalam matanya. Suhu yang menakutkan menyebar menyebabkan seluruh tempat langsung menjadi panas. Setelah kedua belah pihak telah mencapai kesepakatan, waktunya pertandingan dimulai. Seketika Yeohu bergegas dengan eksplosif, kecepatannya sangat cepat. Sesaat kemudian terjadi pertarungan sengit antara boneka roh Xiaoyan dengan Hua Jin. Sekilas angin yang berasal dari hempasan kipas Yeohu seperti pisau angin yang tajam. Dengan gerakan 3000 petir yang diaktifkan hingga batasnya bersama dengan penguatan oleh sayap tulang, kecepatan Xiaoyan sudah mencapai tingkat yang cukup menakutkan. Melihat situasi saat ini, Xiaoyan berpikir harus menyelesaikan pertempuran dengan cepat. Xiaoyan perlahan menghirup udara dalam-dalam ketika ia menghindari serangan Yeohu. Kedua tangannya tiba-tiba membentuk banyak segel yang tidak biasa. Banyak pilar api panas juga melesat keluar dari tubuhnya. Saat ini aura Xiaoyan telah melambung pesat, dalam sekejap mata telah mencapai tingkat dosun bintang 4. Setelah melepaskan teknik rahasia hingga batasnya, seketika muncul 4 jenis api surgawi di langit, menyebabkan seluruh tempat meningkat secara instan. Melihat api surgawi digantung di depan Xiaoyan, Yeohu menyadari bahwa keempat jenis api itu jelas merupakan api surgawi yang paling menakutkan di dunia. Sesegera mungkin Yeohu mengupayakan segala cara. Ia tidak bisa membiarkan tindakan Xiaoyan. Xiaoyan tidak peduli dengan serangan Yeohu. Sayap tulangnya digepakkan terus-menerus menghindari serangan Yeohu. Keempat jenis api surgawi dengan cepat bergabung bersama. Dengan kemampuan saat ini hanya ada 2 cara baginya untuk mengakhiri pertempuran dengan cepat. Api lotus pemusnah atau telapak penciptaan. Dalam pemikiran Xiaoyan memilih api lotus tulang itu karena ia tidak membutuhkan waktu yang lama sebelum melepaskannya. Yeohu memprediksi bahwa Xiaoyan sedang mempersiapkan senjata pembunuh yang hebat. Saat ini Xiaoyan mengalami situasi yang cukup rumit. Di satu sisi ia harus menghindari serangan Yeohu, di sisi lain ia mengumpulkan lotus api dan mempertahankan keseimbangannya. Cukup banyak tetua dari sekte bunga saling berhadapan ketika mereka melihat pengejaran tak berujung di langit. Meskipun kekuatan Yeohu melampaui Xiaoyan, namun Xiaoyan sedang mengumpulkan energi yang sangat menakutkan di tangannya. Jika energi itu benar-benar meledak, kemungkinan Yeohu akan berakhir dalam kondisi yang sangat menyedihkan, bahkan dengan kekuatannya. Melihat hal itu, mereka mengatakan bahwa Xiaoyan memang layak menjadi murid Yao Chen. Dengan mengandalkan kekuatan 2 bintang dosun, Xiaoyan sebenarnya dapat menyebabkan dosun elit bintang 6 menjadi tidak berdaya. Dari kejauhan, Yun Yun tampak ekspresi kaget ketika melihat Xiaoyan saat ini telah meningkat sangat cepat. Terakhir kali ia bertemu dengan Xiaoyan hanyalah seorang pemuda yang baru saja naik ke kelas dosi. Pengejaran berlanjut selama hampir 10 menit. Segala upaya telah Yeohu kerahkan, namun tidak ada satupun serangan yang memberikan efek apapun pada Xiaoyan. Atas hal itu membuat Yeohu semakin berapi-api dan bertindak semakin tak terkendali. Xiaoyan tidak pernah berhenti di langit. Tiba-tiba berhenti, pandangannya menatap Yeohu dengan tajam. Ia sedikit tersenyum dan berkata, "Sudah cukup mengejar, jika itu masalahnya, ini giliranku." Setelah mengucapkan kata-kata itu, gugus api di telapak tangan Xiaoyan bergejolak perlahan. Seketika lotus api seukuran telapak tangan indah perlahan-lahan muncul dari dalam kelompok api itu.